peternak itu paling seneng mendapatkan resep. Dari pagi apa yang harus dilakukan, makanannya apa, seberapa banyak. Ini kambing-kambing koleksi saya ya. Beberapa koleksi saya ini ada kambing Toggenburg, ini Sapera, ini produksi maksimal ke angka 3,5 liter. Laktasi pertama, pertama, terus ini laktasi 2 untuk Sapera. Ini kemarin 4 liter. 4 liter. 4 liter. Ini ada Sanen. Luar biasa. Nah, ini beberapa lain-lainnya adalah ini masih bunting. Masih bunting. Nah, berawal dari semua itu dari kemampuan kita. Umpama kita mampunya beli 2, 1, ya kita awali dulu dengan modal yang ada. Jangan kita memaksakan untuk langsung gede. Ya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Selalu spesial di channel Sahabat Satwa TV. Hari ini saya berada di rumahnya Mas Wahyu. Kandang kambing. Oh ya, sorry, di kandangnya Mas Wahyu. Jadi di sini ada Etawa, ada Sanen, ada Sapera. Ya, Laskar Ngarit. Untuk Etawa dulu di sini ada legend, namanya adalah Erlangga. Waktu itu seharga sekitar 140 juta Laskar Ngarit. Nah, hari ini saya alhamdulillah berkesempatan silaturahim lagi di kandangnya Mas Wahyu yang diberi nama Wahyu Abadi Farm di Dusun Sawahan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Siap. Tetap jaga jarak ya. Istimewa. Biar nggak usah pakai masker, kita jaga jarak. Oke. Jadi siap Mas Wahyu, terima kasih sudah menerima kami untuk wawancara terkait supaya kita bisa berbagi pengalaman, edukasi, informasi ke peternak ya. Laskar Ngarit itu luar biasa. Sanen Sapera. Laskar Ngarit. Mungkin saya akan bertanya beberapa hal yang itu bisa bermanfaat untuk Laskar Ngarit, terutama mereka yang baru mulai, sedang mulai, atau mulai putus asa, biar kembali semangat, Mas Wahyu. Siap. Jadi gini, Mas Wahyu, kambing apa saja yang ada di farmnya jenengan ini? Kebetulan saya kan dulu di kambing seni ya, kambing seni, Etawa seni, terus ada beberapa tahun ini kita mencoba di kambing perah. Kambing perah, khususnya kita kambing Sanen sama Sapera. Sanen Sapera. Ya. Sanen Sapera. Yang ketika kita browsing Laskar Ngarit, pasti di situ susu. Ya, betul. Susu. Jadi keunikan dari Sapera ini ya, atau Sanen ini, dia makannya lebih sedikit dari Etawa, tetapi tingkat produktivitas susunya lebih bagus atau tidak? Kalau makannya nggak kalah, lebih banyak juga. Oh iya tak? Iya. Oke. Ya, produk apa untuk susunya itu lebih banyak. Lebih banyak ya. Tapi makan ternyata sama aja. Sama saja. Ternyata sama saja. Berarti yang saya baca berarti tadi kurang update ya. Saya sempat baca Sanen Sapera makan lebih efisien dengan produksi susu yang lebih banyak. Ternyata makan sama saja jika dibandingkan Etawa. Waduh, ini ya apa iki? Perlu diupdate berarti. Siap Mas Wahyu, total populasi untuk Sanen Saperanya dan mungkin total global ya sama PE-nya di kandang kami total sama Etawa kurang lebih 100 ekor. 100 ekor. Tadi kita hitung 50-an ya, ternyata 100 ekor. Salah lagi kita. 100 ekor Laskar Ngarit. Jadi di blok depan ya itu ada Etawa, ada Legend, ada cucunya Bejo. Cucu Bejo sama anak Bejo. Oh, anak Bejo juga ya. Bejo. Anak Bejo ada, cucunya Bejo juga ada, dan ada Legendnya sini Erlangga. Lalu kalau kita ke Sanen dan Sapera, Mas Wahyu, harga susunya itu per liter berapa? Kalau untuk lokal itu kurang lebihnya ke 20.000 ya. Per liternya? Per liter 20.000. 20.000 per liter, dan itu fresh ya? Fresh. Per liter 20.000. Terus sekarang gini, saya peternak itu paling seneng mendapatkan resep.
dari pagi apa yang harus dilakukan, makanannya apa, seberapa banyak. Oh, wilas sekarang ngarit. Itu kalau terlihat di sana beberapa ekor sanen ya sedang makan pagi. Hijauan menunya hari ini kita lihat, tapi tadi kita sempat ngeliput ada ampas tahu ya. Mas Wahyu, untuk pakan apa saja? Untuk pakan itu kita di sini untuk comborannya ya. Nggih. Kita pakai ampas tahu dan konsentrat. Dan konsentrat. Ya. Konsentratnya khusus untuk kambing atau pakai punya sapi? Punya sapi perah. Punya sapi perah. Punya sapi perah. Oke. Ampas tahu dan konsentrat khusus sapi perah. Yang punya sapi perah. Betul. Jadwal pemberian. Jadwal pemberian pas kita perah itu dibarengi pagi itu. Jam 6 pagi mulai kita perah dibarengi dengan pakan comboran. Pakan comboran yang berupa ampas tahu. Sudah dioplos sama konsentrat. Siap, Mas Ngarit. Pagi hari ketika memerah sekaligus diberi makan berupa comboran yang terdiri dari ampas tahu yang sudah dimix dengan konsentrat. Iya gitu. Selanjutnya nanti antara jam 10 gitu kita kasih rumput hijauan. Hijauannya tipe atau jenis rumputnya apa? Rumput galengan, rumput lapangan gitu. Kalau kita yang enak aja ya. Berhubung kita di sini dekat sawah ya rumput yang di sawah aja. Oke. Jadi rumput pendek, rumput yang jenisnya heterogen lah sekarang ngarit. Jadi sebelah barat ya. Baratnya kandangnya Mas Wahyu ini memang los, masih sawah yang nggak tahu kapan dijual ya. Nggak mungkin dijual ya. Jadi bisa tinggal ngambil di galengan-galengan yang ada di situ. Berarti jam 6 pagi diperah, diberi pakan konsentrat, lalu jam 10 diberikan makan hijauan. Lalu jam membersihkan kandang, Mas Wahyu. Jam membersihkan kandang itu ya adat orang kita yang begitu sebelum merah itu dibersihkan dulu kan. Disemprot dulu, di bawah disapu gitu kan. Nah, baru diperah. Iya. Terus kalau untuk makan setelah jam 10? Enggak ada, nanti sekitar jam 4 jam 5 sore nanti kita perah lagi sama dikasih comboran lagi pagi tadi itu. Luar biasa. Jadi pemerahan dua kali. Ya. Jam 6 dan jam 4. Iya. Jam 4 atau jam 5. Di saat memerah maka di situ disiapkan pakan berupa comboran. Komboran terdiri dari ampas tahu dan konsentrat. Kesulitan enggak untuk mendapatkan ampas tahu? Kalau di tempat saya enggak ya. Sistem kontrak karena di sini kan ada sekitar 200 meter sudah banyak pabrik tahu. Oh, oke. Jadi bercoba potensinya di situ ya. Ya, gampang. Jadi potensinya di situ. Jadi kenapa Mas Wahyu memilih Sanen dan Sapera? Karena ya memang bisa menyediakan ampas tahu, tidak sulit. Konsentrat sapi perah bisa dibeli kapan saja. Oke. Hijauan tinggal melaku sidik, ketemu galengan. Lah sekarang luar biasa. Gitu. Terus mungkin Mas Wahyu ingin berbagi apa informasi, resep terkait pengalaman selama merawat Sapera dan Sanen ini? Pengalaman saya dulu itu saya merah di kambing biasa ya, maksudnya PE sama Jawaran. PE sama Jawa. Nah, tapi untuk susunya ya maksimal 1,5 liter. Ya ada yang 2 liter, cuman jarang lah. Kebanyakan 1 liter, 1,5 liter. Nah, terus itu kambing-kambing itu akhirnya kita silangkan dengan Sanen. Nah, jadilah anaknya itu Sapera. Anaknya itu sekarang sudah produksi. Untuk laktasi pertama itu 2 liter sampai 2,5. Nah, sekarang laktasi 2 itu bisa ke angka 3 liter, 3,5, bahkan ada yang 4 liter. Ada yang 4 liter dari Saperanya. Dari Saperanya. Ya. Jadi begini, kalau tips meningkatkan produksi susu, mungkin dari sisi pakan, kebersihan kandang, atau mungkin tingkat stres, Mas Wahyu? Ya, kadang itu dari beberapa teman-teman peternak itu cuman bisa ngomongnya cuman pola pakan aja ya, pola pakan terus dan lain-lain. Cuman yang
pola perahnya itu yang nggak bisa bagus. Sebenarnya didukung selain pola pakan, kebersihan kandang, waktu perah, juga cara memerahnya, teknik memerahnya itu ada khusus yang akhirnya susu itu bisa keluar maksimal. Oh, gitu. Pakan, kebersihan kandang, teknik memerahnya. Jadi nggak asal-asal melotot gitu ya. Itu ada beberapa inilah luar biasa. Laskar Ngarit. Siap Laskar Ngarit, bres-bres dimanapun Anda berada, itu resep dari Mas Wahyu terkait dengan perawatan Sanen dan Sapera. Kalau kita bertanya Mas Wahyu, prospektif enggak ke depan terhadap ternak Sanen Sapera ini untuk perekonomian? Saya lihat sangat-sangat protektif ya. Sangat prospektif ya. Prospektif ya, karena kebutuhan susu itu dengan edukasi yang benar, orang belum tahu untuk susu kambingnya khasiatnya apa. Betul sekali. Nah, terus manfaatnya apa, untuk kesehatan gimana, untuk harian pun juga bagus. Dengan akhirnya orang-orang itu tahu manfaat dan kegunaan juga untuk harian bagus, itu insya Allah akan tetap ini ya, akan tetap permintaan makin meningkat ya. Ya, jadi untuk peternak kambing perah itu sangat-sangat bagus. Jadi sebenarnya Mas Wahyu ini memang murni untuk Sanen Sapera ya, murni mengambil susunya, atau juga produk memperjualbelikan kambingnya. Ya, jadi gini, kita setelah melahirkan, kambing melahirkan itu kita perah selama 7-8 bulan. 7-8 bulan. Nah, setelah masa itu akhirnya kita kawinkan dengan pejantan, kan akhirnya setelah 5 bulan sampai 5 bulan setengah melahirkan, kita perah lagi. Jadi dari jeda itu nanti kan kita dapat anak. Betul. Untuk untuk menambah populasi. Yang kedua, kalaupun kita jual akan lebih bagus untuk penghasilan dari susu juga. Oh, ya. Luar biasa. Jadi selain kita dapat susu, setahunnya kita juga dapat dari anaknya. Rata-rata anaknya Sanen Sapera ini berapa? Kalau untuk yang bunting ya, untuk Sapera bunting itu biasanya di angka, kita jual biasanya sudah kawinan. Usia kawinan 2 bulan gitu. Betul. Biasanya itu di angka 4,5, 4 juta, sekitar itulah. Iya. Jumlah anak yang lahir, Mas Wahyu, rata-rata? Rata-rata ada yang 1, ada yang 2, Dok. Bahkan ada yang 3. Oh, gitu ya? Iya. Cuman memang belum lazim untuk dipotong ya? Iya. Artinya memang pemanfaatannya susu? Iya. Biasanya untuk yang jantan. Oh, yang jantan ya? Yang jantan, yang Sapera itu. Itu nanti setelah masa poel lah, katakan gitu. Itu kita jual buat Idul Adha gitu kan. Ya, itu biasanya kalau kan kadang kan kita nggak terlalu butuh untuk jantan yang banyak, 1-2. Betul sekali. Jadi istilahnya produk jantan yang tidak terlalu super secara fisik, mungkin di akhir Oke. Kita rawat untuk kita jual sebagai pedagang. Mantap, Laskar Ngarit. Susunya dapat, anaknya dapat. Mas Wahyu mungkin bila tidak keberatan, saya pengen diajak muter. Monggo. Mumpung belum hujan, Mas Wahyu. Oke, nah Laskar Ngarit, hari ini kita jalan-jalan ya, biar nggak stres. Kita biar tahu koleksinya Sanen dan Saperanya Mas Wahyu. Monggo. Iya. Wah, ini luar biasa. Mumpung lagi makan. Nah, ini kambing-kambing koleksi saya ya. Beberapa koleksi saya ini ada kambing Golden Book, ini Sapera, ini produksi maksimal ke angka 3,5 liter. Laktasi pertama, terus ini laktasi 2 untuk Sapera. Ini kemarin 4 liter. 4 liter. Mantap. Yang ini Sanen ya, kebetulan tanpa tanduk. Dugul ya? Iya, dugul. Nah, ini produksi kemarin
3 liter. 3 liter, luar biasa Mas Ngarit. Terus ini ada sable, warna sable. Ya, terus sapera sable. Kalau ini juga ada terbentuk masih bunting. Masih bunting. Masih bunting. Ini ada sapera. Juga ini ada sanen. Luar biasa. Nah, ini beberapa lain-lainnya adalah ini masih bunting. Masih bunting. Nah, dan yang sana itu yang diperah. Oke, Laskar Ngarit. Yang di sana itu yang diperas. Pengumpulan anak terhadap induk, Mas Wahyu. Saat dia itu dipisah, anak ini kita susu. Ya. Dengan susunya kambing juga. Ya. Terus ketika tadi saya pas datang ada yang dimasukkan, itu berarti disusukan induknya. Ya, kadang ada ini untuk membersihkan apa itu susu dari indukannya. Kadang kita itu repot masalah pekerjaan, kadang ada beberapa pekerja yang ngarit. Jadi untuk kan cuaca mungkin segera hujan, jadi ya langsung kita masukkan ke kandang induknya. Menghemat tenaga yang tadi ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Laskar Ngarit, alhamdulillah, semoga video sederhana ini bisa menginspirasi. Mas Wahyu, mungkin closing statement sebelum videonya kita akhiri, mungkin saran, masukan terhadap peternak baik yang akan sedang memulai. Nah, gini, sebelum beternak apapun, biarpun sapi, kambing, kita harus mempelajari dulu keuntungan dan prospek dari peternakan itu juga, mengetahui apa yang bagus untuk terjunnya kita di apa pedaging, di perah, itu harus mengetahui ilmunya. Terus biar kadang pembelian kalau nggak kita tahu, hanya pembelian di kambingnya juga keliru nanti. Pembeliannya bagus, kita harus tahu ilmunya juga. Terus pola pakan itu yang tersedia di sekitar kita dulu, apa yang mudah, potensi kita dulu ya. Jadi kadang kita untuk meniru peternakan yang satunya, mungkin kita di daerah yang dataran rendah, kita nggak bisa meniru ke dataran tinggi, karena apa? Di sana banyak hijauan, banyak kan. Kalau di dataran rendah kadang lebih sulit dari hijauan juga. Nah, itu kita harus bisa memanfaatkan dulu apa kita yang bisa memudahkan kita untuk beternak. Itu. Siap. Dan tentang strategi pemasaran mungkin bisa dibagi. Untuk strategi pemasaran, kebetulan di kami ini ada suatu kelompok peternak ya, di mana susu-susunya kita yang nampung untuk kita salurkan ke pabrik-pabrik. Siap. Dan perorangan untuk olahan kefir, keju, dan sebagainya. Terima kasih Mas Wahyu, Laskar Ngarit. Itu tadi ya closing statement dari Mas Wahyu. Bila ingin memulai sesuatu, pelajari dulu lah tentang manajemen, kebersihan kandang dan lain-lain, dan sesuaikan dengan potensi yang ada di lingkungannya jenengan. Jadi kiblat kita memang mungkin ke peternakan yang sudah maju, tetapi tetap potensi alam itu yang akan mendukung kita secara langsung. Udah jaga, ada tambahan. Ya. Berawal dari semua itu dari kemampuan kita. Umpama kita mampunya beli 2, 1, ya kita awali dulu dengan modal yang ada. Jangan kita memaksakan untuk langsung gede. Ya, nanti akan biasanya kan ada kesulitan-kesulitan gitu. Betul. Berawal dari yang kecil dulu aja. Ya, nanti sudah tahu ilmunya. Ada masalah-masalah. Gitu. Betul. Jadi bisa tumbuh alami gitu ya. Kapasitas dan potensi. Laskar Ngarit, kapasitas kita mampunya seberapa, langsung awali. Potensi yang ada di sekeliling kita, itulah yang akan mendukung kita. Mas Wahyu, matur nuwun. Laskar Ngarit, benar-benar semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.